Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Database Management pada praktikum modul Database Management with Access. Microsoft Access ini adalah sebuah software yang bertujuan untuk membuat dan mengolah database yang bekerja pada sistem operasi Windows. Di sini dapat teman-teman lihat, ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Access. Di sini terdapat 3 menu utama. Yang pertama itu menu Home, yang kedua itu menu New, dan yang ketiga itu menu Open. Pada menu New, kita dapat membuat file database yang baru. Lalu pada menu Open, kita dapat membuka file-file database yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah file database yang baru. Bisa juga kita klik Home. Pada bagian atas Home, kita klik Blank Database. Nah, di sini kita juga dapat mengedit atau mengubah nama dari file tersebut. Di sini kita akan coba untuk menggantikannya menjadi database. Lalu kita klik Create. Nah, ini merupakan tampilan awal apabila file database tersebut berhasil dibuat. Langkah pertama yang perlu kita buat untuk membuat sebuah database itu adalah membuat tabel. Nah, pas tadi kita membuat file dari Microsoft Access itu sendiri telah sediakan sebuah tabel yang baru. Apabila pada Microsoft Access teman-teman ketika file tersebut dibuat belum disediakan tabel yang baru, kita juga dapat menambahkan atau membuat tabel yang baru dengan kita klik pada bagian menu ini, kita klik menu Create, lalu kita klik tabel. Nah, di sini dia akan memunculkan sebuah tabel yang baru. Nah, di sini setelah kita klik Create Table, dia akan memunculkan tabel yang belum terisi atau masih kosong. Nah, untuk mengisi tabel tersebut atau mendesain tabel tersebut, kita dapat klik pada bagian kiri atas, pada bagian View, kita klik tanda panahnya. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama itu Datasheet View dan Design View. Nah, Datasheet View ini sendiri merupakan tampilan yang sedang kita lihat sekarang. Atau dapat juga dikatakan sebagai tampilan tabel tersebut. Nah, untuk mengedit tabel tersebut, kita perlu klik Design View. Nah, sebelum kita melanjutkan ke Design View, kita disuruh untuk men-save nama dari tabel tersebut. Kita buat namanya menjadi tabel 1. Lalu kita klik OK. Di sini merupakan tampilan awal dari Design View. Nah, pada tampilan ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu Field Name, yang bertujuan sebagai identitas dari field tersebut, atau dapat juga berisikan hal yang ingin kita munculkan nantinya. Lalu yang kedua itu terdapat Data Type, yang bertujuan untuk berisikan tipe-tipe data yang akan digunakan pada field tersebut. Lalu yang ketiga itu terdapat Field Properties, yang terdiri dari properties yang berkaitan dengan field tersebut. Nah, tetapi sebelum melanjut untuk membuat tabel tersebut, kita ingin mengenal terlebih dahulu apa saja tipe-tipe data yang tersedia di Microsoft Access. Di sini kita akan coba untuk mencari tahu apa saja tipe-tipe datanya.
dan mencoba tipe data tersebut satu persatu. Nah, pada data type kita dapat klik tanda panah dan di sini terdapat 14 tipe data yang tersedia di Microsoft Access yang akan kita coba satu persatu. Nah, yang pertama akan kita coba itu auto number. Auto number itu sendiri merupakan jenis data yang dapat membuat penomoran secara otomatis. Tetapi unik dari auto number ini sendiri, dia hanya dapat digunakan pada field yang merupakan primary key atau field yang memiliki tanda kunci di bagian kiri. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti nama fieldnya menjadi auto number. Lalu tipe data yang kedua yang ingin kita coba yaitu tipe data text. Nah, tipe data text di sini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu short text dan yang kedua itu long text. Nah, kedua tipe data ini merupakan jenis data yang berisikan teks atau angka atau karakter lainnya. Nah, perbedaan antara kedua tipe data ini, short text hanya mampu menampung data sampai 255 karakter. Sedangkan long text mampu menyimpan data sampai 64.000 karakter. Artinya long text itu dapat menyimpan karakter dengan skala yang lebih besar dibandingkan short text. Di sini kita akan mencoba short text saja. Kita buat namanya short text. Lalu tipe data yang ketiga yang ingin kita coba itu tipe data number. Nah, number juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu number dan yang kedua itu large number. Nah, tipe data number ini merupakan jenis data yang berupa angka yang dapat digunakan untuk operasi logika maupun operasi matematika. Nah, perbedaan number dan large number juga sama seperti teks tadi. Number itu dalam skala yang lebih kecil dan large number itu dalam skala yang lebih besar. Di sini kita akan coba number. Lalu selanjutnya kita akan mencoba tipe data date time. Di sini date time juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu date time dan yang kedua itu date time extended. Nah, tipe data ini merupakan jenis data yang menyimpan format tanggal dan waktu. Namun perbedaan dari keduanya yaitu date time extended itu menyimpan format tanggal dan waktu dengan presisi waktu yang lebih tinggi, dengan presisi yang lebih tinggi. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan tipe data date time. Beri nama date time juga. Lalu di sini selanjutnya kita akan mencoba tipe data currency. Tipe data currency ini merupakan jenis data yang menyimpan format mata uang. Nah, di sini juga kita dapat mengganti formatnya sesuai yang kita mau nantinya. Di sini kita coba menggunakan format yang biasa. Kita beri nama currency juga. Selanjutnya yaitu tipe data yes or no. Tipe data yes or no ini merupakan jenis data yang dapat menampung salah satu data dari dua pilihan, yaitu yes or no, true or false, atau on and off, yang dapat dipilih pada bagian format di sini. Nah, jadi tipe data yes or no merupakan tipe data boolean. Di sini kita juga beri nama yes no. Selanjutnya, tipe data oleh objek. Nah, oleh objek ini merupakan jenis data yang dapat digunakan untuk menyimpan gambar,
audio, video, dan blobs atau binary large objects yang lain. Nah, di sini kita objek juga. Selanjutnya yaitu tipe data hyperlink. Nah, tipe data hyperlink ini merupakan jenis data yang berisi khusus untuk mengoneksikan antar data dengan interface luar, yaitu tipe data yang mampu menyimpan link. Di sini kita akan beri nama juga hyperlink. Selanjutnya, tipe data attachment. Nah, tipe data attachment ini merupakan jenis data yang digunakan untuk menyimpan file seperti gambar, PDF, dan dokumen-dokumen lainnya. Di sini kita juga beri nama attachment. Lalu selanjutnya tipe data calculated. Nah, apabila kita klik tipe data calculated, dia akan langsung muncul expression builder. Jadi tipe data calculated ini merupakan jenis data yang digunakan untuk menampilkan data dari hasil perhitungan otomatis antar beberapa field. Nah, operasi yang dilakukan ini dapat berupa operasi logika maupun operasi matematika. Nah, di sini kita coba aja field, kita buat operasi matematika. Kita pilih field yang berupa numbers tadi. Kita coba itu di field number. Untuk field, untuk menandakan dia field itu harus di dalam kurung siku. Lalu kita kalikan dengan tanda bintang, dikalikan dengan 2. Lalu kita klik OK. Calculated. Nanti hasilnya akan berupa angka yang kita taruh di field number dikalikan 2. Lalu selanjutnya tipe data yang terakhir itu tipe data lookup wizard. Nah, apabila kita klik lookup wizard, dia akan otomatis mengubah tipe datanya menjadi short text. Seperti yang saya bilang tadi, lookup wizard itu bukan sebuah tipe data, melainkan dia hanya mengubah field tersebut menjadi sebuah combo box atau list box. Nah, di sini terdapat 2 pilihan. Yang pertama itu I want the lookup field to get the values from another table or query. Yang artinya itu list-list yang terdapat di list box nanti itu berasal dari tabel atau query lainnya. Nah, yang kedua itu I will type in the values that I want. Yang artinya itu kita mengetik apa yang mau kita masukkan ke dalam listnya. Jadi kita pilih yang kedua, lalu kita klik next. Di sini dapat juga di setting number of column yang kita inginkan. Di sini kita hanya perlu 1 kolom, lalu kita buat pilihan. Buat makan, tidur, itu belajar. Lalu kita klik next. Di sini field name, di sini merupakan field name. Nah, dapat kita ganti di lookup wizard. Lalu di sini kita tentang limit to list. Ini artinya kita membatasi field tersebut hanya bisa diterisi oleh list yang sudah kita buat tadi. Jadi tidak bisa mengisi hal-hal yang lain selain dari list yang kita buat tadi. Setelah itu kita klik finish. Nah, di sini setelah kita mendesain semua tipe datanya, kita akan melihat hasilnya di bagian datasheet view. Nah, di sini dapat diakses melalui bagian kiri atas ataupun dapat diklik kanan pada bagian tabel.
kita klik datasheet view. You must first save the table, kita klik yes. Lalu di sini sudah muncul hasil dari desain yang telah kita buat tadi. Seperti yang saya bilang tadi, field yang pertama itu auto number. Dia akan memunculkan numbering yang otomatis. Ya, jadi di sini kita hanya perlu mengisi short text. Pada bagian short text dapat berupa teks ataupun angka. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menginput teks. Coba ketik database. Nah, di sini dapat teman-teman lihat dia langsung mengubah fieldnya menjadi angka 1. Dan apabila di field kedua kita mengisikan lagi Microsoft Access, dia bakal langsung mengisi field tersebut dengan angka 2 atau angka selanjutnya. Nah, di sini kita coba di bagian number itu berupa angka. Kita coba angka 2. Nah, langsung dapat kita lihat pada field calculated, dia akan otomatis berubah menjadi 4 karena pada field number itu kita input 2. Dan pada calculated, pada expression builder yang kita buat tadi itu kan field number dikalikan dengan 2. Sehingga 2 dikalikan 2 akan menghasilkan 4. Lalu di sini selanjutnya itu date and time. Nah, di sini kita dapat ketik sendiri ataupun kita dapat pilih tanggalnya di kalender pada bagian kanannya. Di sini kita coba klik. Nah, dia akan otomatis muncul langsung 3 strip 1 strip 2026 yang menunjukkan tanggal 3 Januari pada tahun 2026. Selanjutnya currency. Currency itu dia memunculkan langsung format mata uang. Di sini kita coba isi dengan 20.000. Maka otomatis dia langsung Rp 20.000. Tipe data selanjutnya yes or no, itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu menunjukkan tipe data yang boolean. Jadi hanya 2 pilihan antara yes atau no. Dia berupa checkbox yang apabila diklik dia akan menunjukkan tanda centang. Dan apabila diklik sekali lagi dia akan menghapus tanda centang tersebut. Oke. Selanjutnya field oleh objek yang merupakan field yang dapat berisikan file seperti file audio, video, gambar, dan file-file lainnya seperti file Word dan file Excel. Di sini saya akan mencoba menginput file Word yang sudah saya buat. Nah, di sini kita copy, lalu kita pastekan di field tersebut. Nah, dia bakal muncul dalam bentuk tulisan Word dokumen. Yang apabila kita klik, dia bakal langsung pindahin ke file Word yang kita insert tadi. Lalu selanjutnya hyperlink. Hyperlink itu bisa menginsert menginsert link. Nah, di sini kita coba ketik link www.google.com. Kalau kita klik, dia akan langsung otomatis pindahin kita ke link Google tersebut. Selanjutnya, tipe data attachment, yang tipe data yang mirip dengan oleh objek yang dapat berisikan file gambar atau file-file lainnya. Nah, di sini kita akan coba klik 2 kali. Lalu kita klik add. Kita pilih PNG yang sudah kita download tadi. Lalu kita klik OK.
Apabila kita klik filenya, dia akan otomatis langsung pindah kita ke file PNG yang kita upload tadi. Lalu yang terakhir itu lookup wizard. Nah, di sini dapat dilihat field lookup wizard itu terdapat tanda panah. Apabila kita klik itu berisikan list yang sudah kita buat tadinya. Jadi kita bisa pilih cara makan, tidur, dan belajar. Salah satu. Itu saja tipe-tipe data yang tersedia di Microsoft Access. Di sini kita akan lanjut ke dalam contoh pembuatan tabel. Di sini kita klik pada bagian view, kita klik design view. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah tabel pekerja. Sehingga kita ubah namanya menjadi tabel pekerja. Lalu kita klik OK. Nah, pada tabel pekerja yang kita butuhkan yang pertama itu ID pekerja dengan tipe data number. Lalu selanjutnya kita perlu nama dari pekerja tersebut dengan tipe data short text. Lalu yang ketiga yang kita perlu itu umur dengan tipe data number. Nah, dari ketiga field ini terdapat sebuah field yang bertindak sebagai atribut unik yang biasa kita sebut sebagai primary key. Nah, pada ID pekerja dapat dilihat teridentifikasi sebagai primary key. Yang dapat dilihat pada bagian kirinya terdapat tanda sebuah kunci. Yang artinya ID pekerja bertindak sebagai atribut unik yang mewakili isi daripada tabel tersebut. ID pekerja sendiri memiliki data type number dan di sini kita bisa mengubah format dari ID pekerja tersebut. Di sini kita coba untuk memberikan kode unik P. Jadi kita tekan P000. Lalu untuk field yang kedua itu nama dengan tipe data short text tidak diubah untuk propertiesnya. Lalu untuk umur data type number dan tidak diubah juga propertiesnya. Lalu kita akan klik datasheet view. Kita save. Nah, karena tadi kita sudah mengatur formatnya dan bentuk P000, di sini dia akan otomatis langsung muncul P000. Apabila kita ketik 1, maka dia otomatis akan langsung menjadi P001. Ini kita akan isi nama dari pekerja tersebut Andi dengan umur 21. Lalu pekerja yang kedua dengan nama Budi, umur 19. Di sini dapat dilihat data pertama yaitu P001 dengan nama Andi dan umur 21 tahun. Lalu data yang kedua itu dengan ID pekerja P002 dengan nama Budi dengan umur 19 tahun. Nah, di sini dapat dilanjutkan pengisian data sesuai dengan seberapa banyak data yang kita inginkan. Nah, selanjutnya
kita akan membuat sebuah database yang berisikan data peminjaman buku pada sebuah perpustakaan. Nah, pada database itu sendiri terdiri dari 3 tabel. Yang pertama itu tabel buku yang berisikan informasi dari buku-buku yang tersedia. Lalu yang kedua itu tabel member yang berisikan informasi mengenai member dari perpustakaan itu. Dan yang ketiga itu tabel peminjaman yang berisikan detail data dari peminjaman buku tersebut. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan tabel buku. Kita buka design view-nya. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel buku terdapat 5 field. Yang pertama itu book ID dengan data type number dengan menggunakan format B000. Lalu yang kedua itu title dengan tipe data short text. Lalu yang ketiga itu kategori dengan tipe data short text juga. Yang keempat itu availability atau ketersediaan dari buku itu sendiri dengan menggunakan tipe data yes or no. Dan yang terakhir, yang kelima itu information. Kita menggunakan tipe data hyperlink yang berisikan link untuk deskripsi umum dari buku-buku tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat yang sebagai primary key itu book ID dan sisanya itu sebagai foreign key. Yang kedua itu tabel member. Kita buka design view-nya dan dapat dilihat ini pada tabel member terdapat 4 field. Yang pertama itu member ID dengan tipe data number dan format M000. Lalu yang kedua itu field name dengan tipe data short text. Yang ketiga itu phone dengan tipe data short text. Dan yang keempat itu member photo atau foto dari membernya. Itu menggunakan tipe data attachment. Di sini juga dapat dilihat yang menjadi primary key dari tabel ini merupakan member ID dan sisanya merupakan foreign key. Selanjutnya, yang akan kita jelaskan itu yang terakhir, tabel peminjaman. Kita buka design view-nya. Nah, dapat dilihat tabel peminjaman ini berisikan 7 field. Nah, yang pertama itu borrow ID dengan data type number dan format BR000. Lalu yang kedua itu member ID seperti yang pada tabel member tersebut dengan tipe data number dan format M000. Yang ketiga itu book ID dengan tipe data number dan format B000. Lalu yang keempat itu borrow date atau tanggal peminjaman. Itu kita menggunakan tipe data date time. Lalu yang kelima itu due date. Itu batas tanggal peminjaman yang ditetapkan. Itu kita menggunakan tipe data date time. Yang keenam itu return date atau tanggal pengembalian. Kita juga menggunakan tipe data date time. Dan yang terakhir itu fine per day atau denda per hari. Nah, di sini kita menggunakan tipe data currency dengan format yang sudah kita ubah menjadi rupiah sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, di sini dapat dilihat pada datasheet view itu harga dari dendanya itu langsung berubah menjadi format rupiah atau dengan Rp sesuai dengan format yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat relationship atau menghubungkan ketiga tabel yang telah kita buat tadi. Untuk membuat relationship-nya bisa kita lakukan dengan kita klik
pada menu database tools. Lalu pada bagian relationships kita klik relationship. Nah, di sini langsung muncul sebuah field yang kosong. Nah, field ini bertujuan untuk berisikan relationship yang akan kita buat. Nah, field tersebut masih kosong karena kita belum menambahkan tabel-tabel untuk membuat hubungannya. Untuk itu, pada bagian atas kita klik Add Tables, lalu pada bagian kanan akan muncul sebuah field yang berisikan tabel-tabel yang telah kita buat tadinya. Lalu kita drag saja 3 tabel tersebut. Nah, pada field yang tadinya kosong sudah berisikan ketiga tabel yang telah kita buat tadinya. Dari ketiga tabel tersebut dapat dilihat pada tabel buku itu memiliki book ID sebagai primary key dan sisanya sebagai foreign key. Lalu pada tabel member terdapat member ID sebagai primary key dan sisanya sebagai foreign key. Dan pada tabel peminjaman itu borrow ID sebagai primary key dan sisanya sebagai foreign key. Untuk membuat relationship dari ketiga tabel tersebut, kita perlu menghubungkan primary key dari masing-masing tabel ke tabel lainnya. Nah, untuk itu dapat dilihat yang pertama kita mau membuat itu book ID dari tabel buku akan kita hubungkan dengan book ID yang berada di tabel peminjaman. Hal ini dilakukan dengan kita klik book ID dari tabel buku, lalu kita tarik ke book ID pada tabel peminjaman. Nah, di sini akan muncul sebuah tab yang berisikan book ID yang dari tabel buku untuk dihubungkan dengan book ID yang dari tabel peminjaman. Nah, di sini kita klik Enforce Referential Integrity, dan di sini juga terdapat tipe relationship yang akan terbuat dari kedua book ID tersebut. Nah, di sini dapat dilihat relationship yang terbuat itu one to many. Lalu kita klik create, lalu akan muncul sebuah garis yang menghubungkan antar kedua tabel. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian tabel buku di book ID-nya terdapat logo yang menunjukkan angka 1, dan pada book ID di tabel peminjaman terdapat logo yang menunjukkan tak terhingga. Nah, ini yang menyebabkan relationship-nya itu one to many. Selanjutnya, kita akan menghubungkan tabel member dengan tabel peminjaman. Sama seperti yang tadi, kita menghubungkan member ID dari tabel member ke member ID pada tabel peminjaman. Dengan kita klik, lalu kita drag. Di sini juga dapat dilihat member ID dari tabel member akan dihubungkan dengan member ID di tabel peminjaman. Kita klik Enforce Referential Integrity. Dan di sini juga dapat dilihat hubungan atau relationship yang terbentuk itu juga one to many. Lalu kita klik Create. Nah, di sini dapat dilihat relationship yang terbuat. Pada member ID juga terdapat logo 1, dan pada member ID di tabel peminjaman juga terdapat logo tak terhingga yang menunjukkan hubungan one to many. Nah, apabila member ID di tabel member sebagai primary key dan pada tabel peminjaman member ID juga bertindak sebagai primary key, maka hubungan yang akan terbentuk itu bakal one to one. Karena di sini primary key berhubungan dengan salah satu foreign key dari tabel lainnya, itu akan menunjukkan hubungan one to many.
Selanjutnya kita akan membuat query. Nah, query itu sendiri dapat diakses melalui pada bagian create, lalu pada bagian queries kita klik query design. Nah, di sini akan langsung otomatis muncul sebuah field kosong yang nantinya akan berisikan tabel-tabel yang ingin kita inputkan ke dalam query-nya. Nah, pada bagian kanan terdapat kolom add table. Nah, di sini kita langsung saja drag ketiga tabel yang sudah kita buat. Dan di sini dia bakal langsung otomatis memunculkan relationship karena sebelumnya kita sudah menghubungkan ketiga tabel tersebut menggunakan relationship. Nah, pada bagian query ini juga terdapat beberapa bagian lainnya seperti field, table, sort, show, kriteria, dan or. Nah, di sini pada field itu kita dapat menginput field dari tabel-tabel yang telah kita tambahkan. Tabel itu sendiri merupakan tabel-tabel yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat query-nya. Pada bagian tabel, kita pilih tabel peminjaman. Lalu pada field-nya kita pilih borrow ID. Terus selanjutnya kita pindah ke datasheet view. Nah, di sini dia bakal langsung muncul borrow ID yang diambil dari tabel borrow atau tabel peminjaman. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah query perpustakaan. Yang dapat dilihat pada desain view-nya, di sini query tersebut terdiri atas 3 tabel, yaitu tabel member, tabel buku, dan tabel peminjaman yang sudah berhubungan. Nah, query tersebut terdiri dari yang pertama itu field member ID dari tabel member, yang kedua itu field book ID dari tabel buku, yang ketiga field borrow ID dari tabel peminjaman, yang keempat itu borrow date dari tabel peminjaman, yang kelima itu field due date dari tabel peminjaman, yang keenam itu return date dari tabel peminjaman. Nah, dan yang terakhir ini itu merupakan sebuah expression builder. Nah, expression builder itu sendiri merupakan sebuah perintah atau aksi yang akan dieksekusi secara otomatis. Nah, perintah tersebut dapat berupa operasi logika maupun operasi matematika. Nah, di sini saya mencoba membuat sebuah expression builder untuk menghitung keterlambatan dari peminjaman bukunya. Nah, di sini saya mencoba menggunakan operasi logika dengan fungsi if atau yang mirip seperti if else. Nah, di sini yang pertama itu if buka kurung field return date kurang dari field due date itu merupakan kondisinya. Nah, apabila tanggal pengembalian lebih kecil daripada batas pengembalian, dia bakal otomatis 0. Jadi dia nggak bakal terjadi angka minus. Nah, selanjutnya apabila return date-nya lebih daripada due date-nya, kita menggunakan fungsi diff untuk menghitung selisih tanggalnya. Nah, kita ketik diff dalam kurung kutip 2 D ini menunjukkan
interval dari hari. Lalu titik koma, field name due date, dan titik koma return date. Lalu kita tutup kurungnya dan kita oke kan. Nah, kita lihat di datasheet view-nya, dia bakal langsung menghitung jumlah keterlambatan peminjaman. Seperti yang bisa dilihat di field yang pertama itu return date-nya tanggal 12, sedangkan due date-nya 9. Makanya dia otomatis bakal 12 kurang 9, di 3. Nah, kalau misalnya field yang kedua itu return date-nya sama dengan due date, maka dia keterlambatannya bakal 0. Dan yang ketiga itu dia return date-nya lebih cepat daripada tanggal batasnya. Jadi dia akan otomatis mengubah jadi 0, dia nggak akan minus. Untuk membuat expression builder-nya, saya akan kasih contoh. Ini kita klik di design view. Nah, saya ingin menambahkan total denda dari keterlambatan tersebut. Nah, bisa kita klik pada field yang kosong, lalu kita klik kanan, kita klik field, lalu kita mendefinisikan field name-nya itu total fine titik 2 kurung siku overdue days, yaitu jumlah keterlambatannya, dikali dengan tanda bintang dengan fine per day. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk expression builder-nya. Langsung saja kita lihat pada bagian datasheet view. Nah, otomatis dia bakal langsung mengkalikan jumlah hari keterlambatan dengan denda yang sudah ditetapkan tadinya. Misalnya ini yang pertama itu dendanya 3.000, berarti dia 3 dikalikan dengan 3.000 sehingga total dendanya 9.000 dan seterusnya. Pada bagian design view-nya juga dapat teman-teman lihat ini dia kolomnya terbatas. Nah, apabila kolom di sini sudah terpakai semuanya, kita bisa menambahkan kolom dengan kita pada bagian atas kita klik insert kolom. Nah, dia bakal otomatis bertambah 1. Dan bisa juga kita delete kolom apabila tidak digunakan. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel dan juga query, kita akan membuat form. Caranya itu yang pertama kita klik create. Kemudian di bagian form itu ada 3 jenis form. Yang pertama form, kemudian form design, dan juga blank form. Form ini akan menampilkan form secara otomatis sesuai dengan tabel yang telah kita punya. Kemudian untuk form design, itu kita dapat mendesain tampilan form sesuai dengan yang kita mau. Kemudian blank form itu adalah form kosong. Di sini kita bisa klik sekali pada tabel yang ingin kita buat formnya, lalu kita klik form. Selanjutnya, pada bagian views, kita klik design view. Di sini kita akan mengedit tampilan dari formnya. Kita dapat menambahkan button pada tab form design. Di panel control, kita bisa pilih button. Di sini kita akan menambahkan button pada bagian bawah. Kemudian ada kategori dan action. Di sini kita pilih kategorinya record navigation. Lalu untuk actionnya adalah go to next record. Kita klik next. Di sini kita dapat memilih apakah button kita ingin dalam bentuk teks atau picture. Di sini kita pilih picture saja. Lalu next dan finish. Kemudian kita tambahkan satu button lagi. Di sini kategorinya tetap di record navigation. Actionnya adalah go to previous record.
Kita klik next, lalu kita klik finish. Kita atur sedikit posisi buttonnya. Kemudian untuk tampilan isi formnya ini kita dapat mengedit, misalnya kita ingin mengganti fontnya, kita tinggal ke tab home, lalu kita ganti misalnya dengan Times New Roman, font 14. Pada bagian judulnya kita bold dan ganti warna fontnya misalnya dengan warna hitam. Lalu background text-nya juga bisa kita pilih misalnya dengan warna biru. Kemudian untuk judul juga dapat kita edit, misalnya dengan Arial Black, lalu dengan warna orange. Kita juga dapat menambahkan background image pada form kita. Yang pertama di bagian form design, pada menu sebelah kanan itu ada tools di bagian property sheets. Itu kita pilih form, lalu pada bagian format itu akan ada banyak sekali list yang dapat mengatur tampilan form. Jadi pada bagian picture kita pilih titik 3 di sini. Kemudian kita cari gambar yang telah kita sediakan sebelumnya. Lalu kita input. Untuk alignment picture-nya kita biarkan di center dan size-nya kita buat dalam mode stretch. Lalu kita kembali ke mode form view. Maka hasil tampilan form yang telah kita buat akan menjadi seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk nge-save form ini dengan klik kanan lalu save dengan nama form buku. Kemudian setelah kita membuat form, kita akan membuat report, yang mana report ini akan menampilkan isi dari data pada tabel secara keseluruhan dalam bentuk laporan. Caranya itu kita klik create, kemudian klik sekali pada tabel yang ingin kita buat reportnya, lalu kita klik report. Di sini akan terbentuk tampilan semacam list dari data yang telah kita buat sebelumnya pada tabel. Kita klik views, kita masuk ke design view. Di sini juga kita dapat mengatur tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya pada report ini kita ganti dengan font Times New Roman. Lalu kita buat rata tengah agar lebih rapi nantinya. Ini kita bisa mendesain sesuka hati warna apa yang kita ingin gunakan untuk membuat tampilan report lebih menarik. Kita mau ganti misalnya dengan warna orange. Kita juga dapat menambahkan background image seperti yang kita lakukan pada form tadi, yakni pada report design dapat tools yakni pada report design terdapat tab tools dengan menu property sheet. Sini kita pilih report. Kemudian dalam bagian format itu ada kategori picture. Kita klik, lalu kita masukkan gambar yang telah kita sediakan sebelumnya. Lalu size mode-nya kita buat stretch. Kemudian kita kembali kepada report view. Maka tampilan dari report akan jadi seperti ini. Lalu jangan lupa kita klik kanan, lalu kita save sebagai report buku. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat makro. Cara membuat makro adalah pertama kita klik create, kemudian pilih makro. Ada drop down, kita pilih message box.
Kemudian message-nya kita tuliskan selamat datang di perpustakaan. Title-nya kita buat welcome. Kemudian kita save terlebih dahulu dengan nama makro saja, lalu kita run. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Welcome dan selamat datang di perpustakaan. Selanjutnya kita akan membuat switchboard, yang mana switchboard ini berupa tampilan semacam aplikasi sederhana yang nantinya akan memuat form dan juga report yang telah kita buat dalam bentuk suatu menu. Bagi pengguna baru di Microsoft Access, pada Database Tools itu belum ada fitur Switchboard Manager. Maka dari itu kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik File, kemudian Options, lalu pada menu Customize Ribbon, kita bisa klik kanan pada bagian Database Tools, kemudian kita Add New Group, kita rename, kita beri nama Switchboard, lalu kita klik OK. Kemudian pada bagian Choose Command, kita pilih All Command, dan kita cari Switchboard Manager. Ini kita cari Switchboard Manager, kemudian kita Add. Kemudian kita klik OK. Maka pada Database Tools, fitur Switchboard Manager telah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan membuat Switchboard Manager. Kita klik Switchboard Manager. Yes. Di sini ada tampilan Switchboard Pages. Di sini kita dapat mengedit dulu main switchboard-nya menjadi menu utama atau homepage. Kita klik close. Selanjutnya kita akan menambahkan switchboard pages baru. Kita beri nama sesuai dengan tabel yang telah kita miliki. Kita buat buku, member, dan peminjaman. Kemudian pada bagian homepage, kita akan tambahkan menu, yakni buku, komennya go to switchboard, dan pergi ke switchboard buku. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk member, switchboard member, dan terakhir peminjaman, go to switchboard, peminjaman. Lalu yang terakhir kita dapat menambahkan tombol exit yang nantinya akan mengarahkan kita keluar dari aplikasi database. Kita klik exit application. Oke, lalu kita close. Lalu kita akan mengisi switchboard pages ini. Kita mulai dari buku, tambahkan form buku dengan komen open form in add mode. Lalu formnya adalah form buku. Kemudian kita juga ingin menampilkan report. Maka dari itu kita buat report buku dengan komen open report dan report buku. Lalu agar kita dapat kembali ke homepage, kita dapat menambahkan tombol back. Jadi kita akan go to switchboard ke homepage. Lalu close. Kita lakukan hal yang sama dengan member. Form member. Open form in add mode. Form member. Kemudian report member. Open report. Report member. Kemudian tombol back. Go to switchboard ke homepage. Lalu yang terakhir ada peminjaman. Kita juga buat form peminjaman. Open form in add mode. Form peminjaman. Kita klik new. Report peminjaman.
gunakan report peminjaman. Kita klik new, back page, oke. Kemudian kita close, kita buka pada bagian. Nah, maka hasil dari switchboard sederhana yang telah kita buat itu akan seperti ini, di mana ada homepage, lalu ada beberapa button berupa menu-menu buku, member, peminjaman, dan juga tombol exit. Bila kita klik buku, akan tertampil form buku, report buku, lalu ada tombol back, begitu pula pada member dan juga peminjaman. Kita juga dapat mengedit tampilan dari switchboard yang kita buat. Kita klik view, lalu kita pergi ke design view. Kita bisa mengedit warna dan juga font. Kita bisa ganti dengan Arial Black. Lalu warna button kita gunakan kuning. Lalu kita kembali ke switchboard. Nantinya tampilan yang telah kita edit akan menjadi seperti ini. Setelah kita membuat tabel, query, form, report, makro, maka step terakhir adalah kita akan membuat password. Yang pertama-tama kita akan close terlebih dahulu filenya. Kemudian kita buka lagi Microsoft Access. Lalu kita klik open, kita klik browse, dan kita cari file yang tadi kita kerjakan. Lalu pada bagian open itu ada drop down, kita klik open exclusive. Nah, ketika file kita setelah terbuka, kita klik tombol file, kemudian kita klik info, lalu kita pilih encrypt with password, dan kita dapat memasukkan password. Kita akan menambahkan password misalnya LPS 2026. Lalu kita verify sekali lagi LPS 2026. Lalu kita klik OK. Klik OK. Kemudian kita tutup filenya. Lalu kita buka lagi Microsoft Access. Nah, ketika kita membuka filenya, ia akan meminta password yang tadi telah kita setting. Kita masukkan passwordnya, LPS 2026, maka filenya akan terbuka. Baiklah, kita telah merancang suatu database sederhana berupa library dengan membuat tabel, query, form, dan lain-lain. Mungkin akhir kata, saya ucapkan terima kasih.